Jika pada akhir-akhir ini kita melihat banyak pejabat tertangkap OTT oleh KPK, lantas adakah menteri termiskin di Indonesia? Tentu jawabannya ada. Dia adalah Insinyur Sutami. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat selama 4 kabinet sejak tahun 1965 hingga tahun 1978. Karena kemampuan dan kejujurannya, Sutami dipercaya di era Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Selama menjadi menteri, Sutami memimpin berbagai mega proyek besar yang dananya yang luar biasa pula. Meski demikian, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 19 Oktober 1928 itu tidak lantas memanfaatkan dana proyek-proyek tersebut untuk korupsi dan memperkaya diri. Di bawah pengawasannya, beberapa mega proyek raksasa seperti Gedung DPR RI, Jembatan Semagi, Waduk Jatiluhur, Bandara Ngurah Rai, Jembatan Musi Palembang, jalan tol pertama di Indonesia yaitu Tol Jagorawi, semua karyanya hingga kini masih berdiri kokoh dan tidak ada yang mangkrak dalam proses pembangunannya. Sutami adalah satu-satunya menteri yang paling miskin di Indonesia, bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti karena Sutami adalah manusia yang langka, berpengetahuan, jujur, dan amanah. Jika hari lebaran tiba, para tamu pun bersilaturahmi ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya mereka saat menginjakkan kaki di rumah Sutami. Karena bukan kemewahan yang ada, namun rumah sederhana yang atapnya bocor di mana-mana. Bahkan ada kisah suatu ketika pernah PLN mencabut listrik di rumahnya karena Sutami telat membayar listrik. Padahal sebagai pejabat negara yang menangani proyek-proyek besar, Menteri Sutami bisa saja hidup bergelimangan kemewahan, namun itu tidak dilakukan olehnya. Rumahnya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, beliau membeli rumah secara mencicil dan baru lunas menjelang pensiun. Tak pernah ia menggunakan fasilitas negara di luar pekerjaannya. Saat pensiun pun, semua ia kembalikan termasuk mobil dinasnya. Andai saja hari ini para pejabat kita yang korup belajar dari kisah Insinyur Sutami, mungkin saja mereka jauh dari panggilan KPK. Akan tetapi ya begitulah. Sekarang kita lihat para pejabat masih banyak yang ingin memperkayakan diri dan tidak memikirkan rakyat yang kelaparan. Semoga kisah pendek dari Insinyur Sutami ini menjadi pengalaman penting untuk kita di masa yang akan datang. Jangan lupa berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.